Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini sampai saat ini kita bisa berjumpa kembali bersama Kifayah Astuti sebagai salah satu dosen pengampu mata kuliah kalkulus di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Borobudur. Baik, kali ini Ibu akan membahas tentang pembahasan tugas fungsi pecahan 2, di mana diketahui fungsi pecahan Fx yaitu 1/akar X kuadrat min 9. Jadi ini fungsinya irasional. Kenapa irasional? Karena masih mengandung akar. Itu pertanyaannya, tentukan daerah definisi. Apa daerah definisi? Definisi Fx itu yaitu daerah di mana interval X tersebut menunjukkan terdapat gambar. Nah, artinya nilai X berapa yang menyebabkan hasil Fx itu, Fx kan merupakan daerah terikat. Daerah itu daerah hasil supaya ada hasilnya. Nah, dalam hal ini Fx supaya ada hasilnya, maka Fx harus real. Kalau real kan berarti ada gambarnya. Jadi menentukan daerah definisi Fx artinya menentukan interval variabel X real yang memenuhi persamaan fungsi Fx. Karena nilai Fx hasilnya harus real, nanti di mana yang akan menyatakan keberadaan grafik, di mana syarat bilang real adalah perhitungan dalam akar harus positif, di mana hasil akar adalah hasilnya positif dan negatif. Nah, jadi interval variabel X yang memenuhi persamaan fungsi soal itu di dalam akar ini harus positif, sebab kalau ini akar negatif, bahkan akar 0, 1 bagi 0 maka Fx tidak ada hasilnya. Kalau akar di penyebutnya harus positif, contohnya berapa? Kalau X-nya 5, berarti 25 kurang 9, 16, akar 16 masih ada hasilnya. Jadi penyebutnya selalu harus lebih besar 0. Nah, pertanyaannya, X pada interval berapa sehingga Fx nanti nilainya ada grafiknya. Nah, kalau gitu berdasarkan definisi ini bilangan real yaitu perhitungan dalam akar positif. Maka di sini dalam akar siapa? Dalam akar di sini adalah X kuadrat min 9 harus positif. Positif artinya lebih besar 0. Dalam akar harus positif. Jadi daerah definisi Fx di atas adalah merupakan solusi pertidaksamaan X kuadrat min 9 lebih besar 0. Jadi materi pertidaksamaan. Di mana X kuadrat min 9 ini bisa difaktorkan, satunya X plus 3 kali X min 3. Ini harus positif. Maka ada dua kemungkinan solusi. Kemungkinan kejadian supaya dua faktor ini dikalikan positif, ada kemungkinannya. Dua. Pertama, kalau X plus 3 positif, kali X min 3 positif, pasti positif. Kedua, bisa jadi kemungkinan kedua, X plus 3 itu negatif dikali X min 3 negatif. Jadi negatif kali negatif pasti positif. Dan positif kali positif pasti syaratnya harus positif. Jadi masing-masing kemungkinan solusi itu harus diselesaikan. Sekarang saya coba selesaikan yang satu. X plus 3 positif dan X min 3 positif. Karena positif kali positif harus positif, syaratnya harus memenuhi, harus positif perkaliannya. Jadi kedua, X plus 3 negatif dan X min 3 negatif juga. Karena min kali min itu positif ya. Min kali min harusnya positif. Jadi solusi satu, X plus 3 positif dan X min 3 positif. Jadi penyelesaiannya pindah ruas kiri X min 3 dan X, ini kan X lebih besar min 3 dan X lebih besar 3. Ini kita gambarkan. 0 mana, min 3 mana, 3 mana. Jadi plus 3 kan sebelah kanan. Kalau kita X lebih besar min 3 berarti min 3 ke kanan. Dan perhatian dan, jadi harus dua-duanya. X lebih besar 3. Jadi X lebih besar min 3 itu ke sana terus sampai panjang ini. Jadi solusi satu hasilnya adalah himpunan X lebih besar 3. Nah, ada kemungkinan solusi di 2. Solusi kejadian 2. Kita coba alternatif yang kedua, X plus 3 negatif dan X min 3 negatif. Atau kurang dari 0. Kita selesaikan, maka X min 3 ini pindah ruas kiri dan X kurang dari 3 kita gambarkan. Jadi 3 sebaliknya kurang dari 3 ke kiri 3 dan seterusnya. Kurang dari 3 ke kiri dari min 3. Jadi solusi 2 adalah X kurang min 3. Jadi ada dua kemungkinan. Himpunan penyelesaian
merupakan daerah definisi fx yaitu interval antara x min 3 digabung atau x lebih besar, jadi selang buka. Nah, jadi gambar grafik fx nanti terletak pada daerah definisi, yaitu terletak pada daerah selang buka. Oke, nomor 2. Hitunglah f kurung seper f kurung 5. Bagaimana cara jawabnya? Langkah pertama Anda mencari F5. Apa artinya F5? X-nya diganti 5. Jadi 5 dikuatkan 25. 25 kurang 9 akar 16. Akar 16 itu bukan 4, tapi plus minus 4. Jadi hasilnya plus minus 0,25 atau plus minus seperempat, hasilnya positif 0,25 dan min 0,25. Jadi selanjutnya ini plus minus seperempat ya jadinya. Ini F5. Bagaimana kalau seper F5? Ya seper F ininya F5-nya kan plus minus seperempat. Ini 4-nya naik ke atas, 4 kali 1 dibagi. Maka F seper F5 hasilnya adalah plus minus 4. Ya ini hasil 4 ya. Oke. Ini udah ketemu nih hasilnya. Ya, oke. Selanjutnya udah kejawab. Jadi kalau kita hitung, ini baru mencari nilai seper F5. Bagaimana kalau F lagi kurung seper F5? Nah, F5-nya sendiri, F seper F5 sendiri, hasilnya ini plus minus 4. Jadi untuk mencari F seper F kurung 5, jadi ini sendiri seper F5 hasilnya kan plus minus 4. Jadi ini diganti dalam akar plus minus 4 kuadrat. Dikuadratkan dikurang 9. Jadi ternyata hasilnya 16 kurang 9 itu akar 7. Akar 7 itu plus minus 2,6 atau 1 dibagi nilainya adalah plus minus 0,33. Itu pertanyaan yang harus Anda jawab, yaitu menghitung F kurung seper F lagi 5. Baik. Selanjutnya, bagaimana grafiknya? Anda harus menentukan asimptot datar. Syaratnya asimptot datar, X-nya tak terhingga dapat ditentukan dengan cara perhitungan limit. Di mana menghitung limit di mana X-nya tak terhingga. Caranya gimana? Cara menghitung limit itu khusus untuk X tak terhingga, X mendekati tak terhingga ya. Limit mendekati tak terhingga. Harus X mendekati tak terhingga. Caranya setiap suku dibagi dengan variabel pangkat tertinggi dari variabel penyebut. Variabel ini apa? Oh, akar X kuadrat. Di dalam akar setiap sukunya dibagi X kuadrat, tapi akar X kuadrat nilainya X. Ini di atas kan tidak pakai akar. Akarnya ini setiap sukunya dibagi pangkat tertinggi dari variabel penyebut. Kalau yang pembilanya dibagi X, karena akar X kuadrat hasilnya X, ini nggak ada akarnya. Penyebutnya setiap sukunya dibagi X kuadrat. Kenapa? Karena dalam akar. Sehingga kalau kita baru setelah dibagi, ini X kuadrat dalam akar dibagi X kuadrat, 1. Setelah dibagi pangkat tertinggi dari variabel penyebut, baru X-nya dimasukkan diganti 0. Diganti tak terhingga, ganti tak terhingga ya, ini hasilnya. Perintahnya tak terhingga. Jadi diganti tak terhingga. Nah, X-nya ganti tak terhingga, X-nya tak terhingga. Jadi 1 dibagi tak terhingga itu 0. 9 bilangan dibagi banyak sekali itu pasti hasil 0. Artinya 0 dibagi berapapun 0. Berarti Y-nya sama dengan 0. Artinya apa? Y sama dengan 0 itu Y ketika nilai Y. Artinya karena nilai Y sama dengan 0 sebagai asimptot datar, maka artinya pada saat sumbu X sendiri kan ketika Y ini sama dengan 0 itu sebagai asimptot datar. Karena syarat asimptot datar, grafiknya tidak boleh memotong asimptot datar, melainkan pada saat kita terhingga boleh memotongnya. Artinya tidak ada grafik fungsi fx yang memotong asimptot datar. Atau tidak ada titik potong grafik sumbu X karena sumbu X sendiri sebagai asimptot datar. Jadi sudah salah satu langkah sudah selesai. Tidak perlu mencari titik potong dengan sumbu X karena tidak ada titik potong dengan sumbu X. Kenapa? Karena sumbu X sebagai asimptot datar. Kemudian menentukan asimptot tegak, syaratnya penyebut sama dengan 0. Penyebutnya siapa? Walaupun ada akar bisa diabaikan. Penyebutnya yaitu X kuadrat min 9 sama dengan 0. Ini bisa difaktorkan X min 3
kali X, bukan lebih besar. Syaratnya penyebutnya harus sama dengan 0. Penyebut nilai sama dengan 0. Jadi ini bukan tidak sama, tapi persamaan. Maka syaratnya ini X min 3 sama dengan 0, dan X plus 3 juga dibuat sama dengan 0. Jadi akan ketemu asimptot tegak pada saat X sama dengan X1 3 dan X2 min 2. Ada nanti garis tegak sumbu Y itu pada saat X min 3 dan Y min 3. Di mana syarat asimptot tegak nanti grafik tidak boleh memotong asimptot tegak, tapi memotong ketika Y ini saat tak terhingga. Kemudian saya menentukan titik potong dengan sumbu Fx, sumbu tegak. Syaratnya nilai X 0. Ya kita masukkan 0. 0 kuadrat. Min akar 9 itu imajiner khayal. Imajiner artinya berarti grafik juga tidak ada titik potong dengan sumbu tegak. Fx-nya itu sumbu tegak ya, karena di sini Y sama Fx bisa jadi Y sama berapa, bisa jadi Y-nya saya ganti Fx. Nah, nanti Fx sumbu tegak. Beberapa pasang titik yang memenuhi persamaan fungsi, diantaranya kita ini X-nya ambil min 4, tadi hasilnya kita hitung plus minus 0,33. X yang kedua 4, hasilnya tadi saya hasilkannya plus minus 0,33. X pada saat min 5 tadi ketemu min plus minus 0,25 dan 5, X5 itu plus minus. Jadi ketemu pasangan titik ketika min 4, plus minus 0,33. Titik yang kedua 4, ini bisa jadi positif dan negatif 0,03. Jadi ini ada 8 titik karena ini ada 8 pasang titik karena ini ada plus minus. Jadi grafiknya kita gambarkan asimptot tegak ketika saat min 3 dan 3. Asimptot datar sumbu X. Maka grafiknya nggak mungkin motong, tapi hanya berimpit. Nah, ketika nilai X-nya 4 itu berkisar 0,25 di sini. Ketika X-nya 5 lebih rendah lagi 0,3 di atas lagi. Jadi grafiknya itu bisa kita raba seperti ini. Nggak boleh memotong. Ini asimptot tegak. Jadi karena nilai pasangannya plus minus 0,25 plus 25 dan min 25. Ada 0,33 di sini nggak bisa tertulis, nggak terjangkau. Jadi tengah-tengah. Jadi ketika X-nya min 4, 0,33 di sini. Ya, sini kira-kira di tengah-tengah. Ketika X-nya 5, ketika 0,25. Sebenarnya gambarnya kurang ke atas lagi, nggak apa-apa. Nah, di ataskan lagi, masalah teknik aja. Oke. Jadi intinya gambarnya seperti ini. Ini ada saring ada 4 bagian. Jadi lihat dari gambar ini, insya Allah saya sudah tahu berarti hasil perhitungan Anda benar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Karena ada hal yang penting, mudah-mudahan nanti pada waktu ujian kalian semuanya anak-anak ilmu komputer bisa mengerjakan dengan benar. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.